warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sali, SOSI MPD, mata kuliah UTS Kapita Skala Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Putri Rabiatul, NIM 1911101096, jurusan Pendidikan Agama Islam PAI 3 di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan membahas atau memaparkan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang itu kelompok pertama yaitu membahas tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang kelompok 2 yaitu membahas konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Di kelompok 3 yaitu membahas pendidikan Islam dan budaya. Di kelompok 4 yaitu membahas tentang dasar undang-undang wajib belajar. Di kelompok 5 yaitu membahas tentang memahami makna pendidikan Islam. Kelompok 6 yang terakhir yaitu membahas tentang konsep pendidikan prasekolah. Baik, saya akan membahas makalah dari kelompok 1, perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Terdapat berbagai teori menjelaskan asal-usul kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang berarti pohon, dan beberapa teori juga mengatakan bahwa sejarah juga berarti pohon yang tumbuh, berkembang, berbuah, dan kemudian mati. Bahkan ada yang sebelum berbuah tapi sudah terlanjur mati. Selanjutnya terdapat teori yang mengatakan bahwa kata sejarah merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu history, dan ada pula dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Kata historia oleh filsuf Yunani seperti Aristoteles diartikan sebagai suatu penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad ke-13. Islam pertama kali masuk di daerah Aceh Darussalam dan memiliki gelar Serabi Mekah. Pada tahap awal pendidikan Islam di Indonesia itu berlangsung secara informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan dengan ruang lingkup keluarga dan lingkungan sekitar. Contohnya itu orang tua wajib menanamkan pendidikan kepada anak seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan etika dan sopan santun, serta pendidikan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berjenjang yang memiliki aturan tertentu. Salah satu pendidikan formal yang digunakan hingga saat ini yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah umum seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan perguruan tinggi. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, daya, surau. Nama-nama tersebut walau berbeda tetapi hakikatnya sama, yakini sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Perbedaan nama yaitu dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Kata pesantren populer di daerah bagian Jawa, masyarakat Jawa, Rangkang, Daya Aceh di Aceh, surau di Sumatera Barat. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Nah, di pendidikan Islam yang demikian rupa amat kontraks dengan pendidikan
Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang mulai berdiri di Indonesia pada abad ke-17. Pendidikan kolonial ini bersifat sekuler, tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama di sekolah-sekolah pemerintah. Sama halnya dengan pendidikan Islam di kala itu tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Oke, lanjut. Saya akan membahas makalah dari kelompok 2, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Pengertian dari budaya adalah cara berpikir, bertindak, bersikap, dan moral tentang norma dan nilai dari sebuah perbuatan dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Mungkin selama ini kita mendengar budaya yang ada dalam pandangan kita adalah budaya seperti tarian, acara, adat, istiadat. Dalam kehidupan kita pasti akan mengalami budaya dalam kesehari-harian. Misalnya saja budaya dalam sehari-hari adalah seperti apa? Kita bersikap dengan masyarakat atau keluarga teman kita yang kita harus bersikap sopan. Orang yang lebih tua kemudian lebih menyayangi yang lebih muda. Itu adalah contoh dari budaya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Nah, dan pengertian dari pendidikan dalam proses pembimbingan, pemberian penjelasan dan pengertian semua hal yang bersifat mendidik untuk perkembangan anak yang dilakukan oleh orang yang dewasa atau lebih tua dari kita, atau kita yang memberitahu yang lebih muda kepada anak-anak yang berguna untuk kehidupan anak dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dalam kehidupan agar tidak selalu memerlukan bantuan orang lain. Kita mengajarkan anak tersebut dengan bersikap mandiri, harus bisa melakukan yang memang harus dilakukan. Nah, dengan itulah kita harus melatih dia jangan terlalu tergantung pada orang lain. Nah, sedangkan budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna atau berjalan dengan lancar. Bayangkan saja kita pendidik tanpa adanya budaya, maka moral dan norma sikap anak dalam hal pendidik akan rusak. Lalu bagaimana budaya dan menjadi dasar pendidikan? Yaitu adanya potensi budaya. Seperti apa? Cipta merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya rasa di sini adalah selera yang ada pada dalam diri atau minat dari anak didik. Setiap anak pasti punya potensi ada minat, maka ada pendidikan harus menyediakan wadah untuk minat dan siswa-siswanya dengan memberikan mata pelajaran atau ekstrakurikuler tari dan musik, mata pelajaran bahasa daerah, seni budaya, pendidikan, dan jasmani. Karsa itu sikap diri dalam pendidikan. Sikap diri sangat perlu dalam pendidikan anak didik. Dengan adanya 3 hal, maka anak didik dalam pendidikan akan bertindak benar dan baik, dapat menghasilkan karyanya, dan anak didik dapat menghasilkan prestasi yang baik. Oke, sekarang membahas makalah dari kelompok 3, yaitu pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan merupakan salah satu perkara klasik yang mudah ada sejak adanya manusia di dunia ini, sehingga diartikan bahwa pendidikan adalah hidup itu sendiri. Artinya pendidikan merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi nilai-nilai dan budaya yang perlu diperhatikan sebagai hasil warisan pendidikan dalam sudut pandang filosofia, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai yang mengkaji nilai-nilai kehidupan. Hal ini bisa dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nilai merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sebagai dengan hakikatnya. Ini berhubungan erat dengan etika, yang artinya nilai untuk manusia sebagai pribadi yang urut, misalnya kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah.
Oke, selanjutnya saya akan memaparkan makalah dari kelompok 4, yaitu tentang dasar undang-undang wajib belajar. Peraturan pemerintah tentang wajib belajar, bab 1 ketentuan umum pasal 1. Yang pertama, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah dasar, SD, dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat setara sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah tasanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, yang ketiga, sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pada jenjang pendidikan dasar. Yang keempat, madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama. Yang kelima, yaitu sekolah menengah pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. Oke, yang nomor 6 yaitu madrasah tasanawiyah yang selanjutnya disebut MTS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kekasan agama Islam jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SDMI atau bentuk lain yang sederajat dengan pembinaan Menteri Agama. Yang ketujuh, program paket A adalah program pendidikan dasar jalur normal yang serta SD. Yang ke-8, program paket B adalah program pendidikan dasar jalur formal yang setara dengan SMP. Kemudian pemerintah adalah pemerintahan pusat. Yang 10, pemerintah daerah adalah pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, atau pemerintahan kota. Yang 11, menteri adalah menteri yang menguasai urusan pemerintah di bidang pendidikan nasional. Kemudian di bab 2, fungsi dan tujuan pasal 2, yaitu 1. Wajib belajar berfungsi mengupayakan penelusuran dan pemerataan kesepakatan memerintah pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, saya lanjut dari makalah dari kelompok 5, yaitu memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar memiliki kepribadian muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat alamiah. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam ialah uraian serta sistematis dan ilmiah tentang bimbingan atau turutan pendidikan kepada anak didik dalam berkembang agar tumbuh menjadi pribadi yang baik menurut ajaran Islam. Baik, saya lanjut yaitu makalah dari kelompok 6 terakhir, yaitu konsep pendidikan prasekolah. Konsep pendidikan prasekolah adalah usaha membina dan membantu perkembangan jasmani dan rohani anak sejak umur lahir sampai usia 6 tahun. Sebagai persiapan sebelum memasuki pendidikan dasar, dilakukan dengan cara memberikan rangsangan pendidikan baik di jalur sekolah seperti taman kanak-kanak ataupun di jalur sekolah seperti playgroup, kelompok bermain, home caring,
dan lainnya. Peran orang tua bagi terbentuknya pendidikan prasekolah. Sering kita mendengar bahwa anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan dan menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Anak lahir dengan keadaan suci bagaikan kertas polos. Apa yang diajarkan orang tua dan pengaruh lingkungan sekitarnya akan menjadi tulisan yang terbentuk. Kepekaan yang dimaksud adalah tingkat kematangan fisik dan psikis, sehingga sikap menerima dan merespons semua rangsangan akan stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Dengan bermain, anak akan memiliki kesepakatan untuk berekspresi, bereksplorasi, menemukan, memahami, mengikuti yang kesemuanya itu mampu memaksimalkan potensinya. Nah, tujuan pendidikan prasekolah ialah usia persekolah dari 0 sampai 6 tahun adalah masa emas, masa berharga dalam kehidupan, masa-masa terjadinya lompat pertumbuhan dan fase kehidupan yang unik. Tapi pada usia ini anak belum mampu menerima segala informasi yang rumit. Anak masih suka bermain-main sesuka hati. Perkembangan anak prasekolah. Dalam konsep pendidikan prasekolah, perkembangan anak menjadi hal yang sangat diperhatikan, tidak hanya secara fisik tetapi mencangkup semua aspek tahap perkembangan dalam kehidupan. Perkembangan fisik dan motorik, perkembangan fisik, berat badan, tinggi badan, kecepatan dan kekuatan yang akan menjadi dasar kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mengeksplorasi alam sekitarnya tanpa bantuan orang lain. Ukur tubuh anak tentu saja dipengaruhi oleh faktor keturunan dan asupan gizi yang diterima. Sikap anak bisa jadi memiliki ukuran tubuh yang berada meskipun usianya sama. Kekuatan kemampuan eksplorasinya pun akan berbeda. Perkembangan motorik ialah di sini adalah kemampuan bergerak dan koordinasi, bagaimana anak memegang benda, berjalan, berlari, melompat, melempar dan memutar, mencoret, mengumpulkan atau memisahkan benda dan sebagainya. Dan jika ada salah atau kekurangan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat atau ada pemasukan untuk kita dalam memahami pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.